Dalam materi akuntabilitas, kita akan mempelajari konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Dalam materi konsep akuntabilitas, kita akan mempelajari tentang pengertian akuntabilitas, aspek-aspek akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, dan tingkatan akuntabilitas. Samakah pengertian akuntabilitas dan responsibilitas? Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai atau yang dapat dipertanggungjawabkan atau bisa dipertanggungjawabkan. Responsibilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab atau tanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu relationship, result-oriented, requires reporting, meaningless without consequences, dan improve performance. Accountability is a relationship. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi wewenang bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu atau kelompok atau institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Accountability is results-oriented. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam hal ini, proses setiap individu atau kelompok atau institusi akan diminta pertanggungjawabannya secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Accountability requires reporting. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Accountability is meaningless without consequences. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawablah menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Accountability improves performance. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif ini, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini,
proses setiap individu atau kelompok atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Akuntabilitas memiliki fungsi bagi organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas juga berfungsi untuk membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Akuntabilitas berfungsi utama untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Mekanisme akuntabilitas di birokrasi ada dua, yaitu vertical accountability dan horizontal accountability. Vertical accountability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Horizontal accountability adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Adapun tingkatan akuntabilitas yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang memiliki akuntabilitas personal antara lain, apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan? Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan masalah. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya, serta menghilangkan hambatan kinerja. Sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Pertanyaan penting yang digunakan untuk melihat tingkat akuntabilitas individu seorang PNS adalah, apakah individu mampu mengatakan, ini adalah tindakan yang telah saya lakukan, dan ini adalah apa yang akan saya lakukan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas. Materi yang akan kita pelajari adalah dimensi akuntabilitas, memahami mekanisme akuntabilitas di dalam birokrasi, bagaimana membuat lingkungan kerja yang akuntabel, dan memahami framework akuntabilitas. Ada 4 dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum,
akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran dan hukum atau accountability for probity and legality terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Akuntabilitas proses atau process accountability terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Akuntabilitas program atau program accountability dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan atau policy accountability terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Adapun mekanisme akuntabilitas birokrasi, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Perencanaan strategis berupa rencana pembangunan jangka panjang nasional atau daerah, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah, dan rencana kerja pemerintah nasional atau daerah, rencana strategis untuk setiap satuan kerja perangkat daerah, dan sasaran kerja pegawai untuk setiap PNS. Semua PNS tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP, berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Bagaimana caranya? Lingkungan kerja yang akuntabel dapat diperoleh dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain, atau lead by example. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas, institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik atau stakeholders. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Responsibilitas terbagi dalam responsibilitas perorangan dan responsibilitas institusi. Responsibilitas perseorangan berupa adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan, adanya pengakuan terhadap etika dalam pengambilan keputusan,
dan adanya keterlibatan konstituen yang tepat dalam keputusan. Responsibilitas institusi berupa adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya, adanya pertimbangan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, adanya penempatan PNS dan individu yang lebih baik sesuai dengan kompetensinya, dan adanya kepastian kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan fungsinya untuk melindungi sumber daya organisasi. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Rasa keadilan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dikatakan akuntabel, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran, dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakannya, dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, perlu dilakukannya identifikasi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi serta konsekuensinya apabila program atau kebijakan tersebut berhasil atau gagal untuk dilakukan. Ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud untuk melaksanakan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. Kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Akuntabilitas dalam konteks. Materi yang akan kita pelajari adalah transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan.
Terdapat beberapa kasus akuntabilitas dalam beberapa konteks yang umum terjadi, yaitu transparansi dan akses informasi, praktik kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Mari kita bahas kasus-kasus tersebut satu persatu. Transparansi dan akses informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 menyebutkan bahwa menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Jenis informasi publik ada dua, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan informasi yang perlu dirahasiakan. Kemudian, prinsip keterbukaan informasi yaitu Maximum Access Limited Exemption, permintaan tidak perlu disertai alasan, mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat, informasi harus utuh dan benar, informasi proaktif, dan perlindungan pejabat yang beritikat baik. Praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fraud? Fraud adalah tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal. Fraud terjadi karena 3 hal yang dapat terjadi secara bersamaan, yaitu yang pertama, peluang untuk melakukan fraud. Peluang ini biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasinya. Terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untuk melakukan fraud. Yang kedua, insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. Beberapa contoh pressure dapat timbul karena masalah keuangan pribadi dan sifat-sifat buruk seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan, dan tenggat waktu dan target kerja yang tidak realistis. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Hal ini terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung fraud. Berikut adalah laporan Ombudsman tahun 2012 di salah satu provinsi di Indonesia yang mencerminkan buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia. Dari grafik ini terlihat bahwa laporan masyarakat terbanyak adalah dikarenakan penyalahgunaan wewenang, disusul penundaan dan tidak memberikan pelayanan. Penggunaan sumber daya milik negara. Fasilitas negara digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diaturan sesuai dengan prosedur yang berlaku, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, dan pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Penyimpangan dan penggunaan data informasi pemerintah. Menurut Mulgan, proses suatu organisasi akuntabel karena adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna informasi dan data pemerintah lainnya. Prinsip penggunaan data dan informasi ada 4, yaitu relevant information, reliable information, understandable information, dan comparable information. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Tipe-tipe konflik kepentingan ada 2, yaitu konflik kepentingan keuangan dan non-keuangan. Konflik kepentingan keuangan meliputi penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi. Konflik kepentingan non-keuangan meliputi penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain.
PNS yang akuntabel. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas, dan profesionalitas jabatan. Apa sih yang diharapkan dari seorang ASN? Yang pertama, perilaku individu yang akuntabel. Kedua, perilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi. Ketiga, menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Keempat, perilaku akuntabel dalam penggunaan sumber daya negara. 5. Perilaku akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. 6. Menghindari konflik kepentingan. Dan 7. Mengambil keputusan secara akuntabel. Sekian, terima kasih.